Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, mungkin kamu berpikir ya, dia ini orang pernah gak sih merasa bersalah kepada sahabat kebahagiaan yang pernah memberikan sebuah luka? Lalu bagaimana untuk pergerakan energi terbarunya? Untuk dia yang pernah membuat kamu terluka, dia ngerasa bersalah atau enggak sih? Dan apa yang dia rasakan terhadap sesuatu hal yang mungkin membuat hubungan kamu dengan diri dia terjadi sebuah permasalahan, atau membuat hubungan kamu menjadi renggang, dan lain sebagainya. Kita akan cek isi hati dan perasaannya dia yang sebenarnya. Mungkin dia merasa bersalah, atau justru dia hanya enjoy saja ketika membuat sahabat kebahagiaan terluka. Oke, kita akan cek bersama-sama siapapun diri dia yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama bagaimana energinya dia yang pernah membuat kamu terluka atau yang pernah mengecewakan sahabat kebahagiaan. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin percaya dan Kevin yakin kalian adalah orang-orang yang paling bijaksana ketika menonton tayangan YouTube Tarot. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Seseorang yang pernah membuatmu terluka, membuatmu kecewa, membuatmu sakit, apa yang dia rasakan? Dia merasa bersalah nggak ya sama kamu? Dan bagaimana kondisi energinya dia? Ini adalah energi orang yang pernah membuat kamu terluka, siapapun saja dirinya dia, yang berhubungan dengan masalah percintaan atau hal yang lain ya, sahabat kebahagiaan. Melibatkan sisi emosional, melibatkan sisi perasaan dari sahabat kebahagiaan yang merasa dirugikan oleh sosoknya. Oke, bacaan ini bisa bersifat sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi di masa depan ya, sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama, bagaimana energinya. Oke, ada kartu Queen of Coin. Sahabat kebahagiaan, ternyata dia memang merenungi sesuatu ya. Berkaitan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi antara kamu dengan diri dia, mungkin ini adalah kisah masa lalu kamu ya. Hubungan yang sudah lama, masalah-masalah yang sudah pernah membuat sahabat kebahagiaan itu terluka hatinya. Namun untuk saat ini mungkin sahabat kebahagiaan sudah healing ya, tidak lagi mengingat diri dia ataupun namanya dia. Namun terkadang rasa sakit yang diakibatkan sama diri dia, dampaknya ini membuat sahabat kebahagiaan merasa trauma cinta. Untuk dirinya dia, Kevin melihat ya, orang ini kayak ngerasa tenang-tenang saja untuk hari ini. Untuk saat ini dia ngerasa tenang-tenang saja seperti itu, seperti tidak ada sesuatu hal yang terjadi. Namun beberapa hal yang berkaitan dari permasalahan kamu yang lalu, ketika berantem atau apa, dia merasa memenangkan pertarungannya, dia merasa egonya ini bisa membuat dirinya dia itu selamat. Namun lama-kelamaan ada sesuatu hal yang membuat diri dia itu merenung, tapi bukan hari ini. Ini adalah kejadian ketika pertama kalian berantem. Tapi karena orang ini memiliki ego yang besar, yang seharusnya lubuk hati dia yang paling dalam itu sebenarnya mengakui kalau dia salah. Tapi ego yang besar ini yang membuat dirinya dia tuh berubah-ubah. Dan dia adalah tipe orang yang mungkin bisa dibilang dangkal dalam berpikir ketika menghadapi sebuah masalah dan ketika berada di situasi
Ya mungkin seharusnya dibutuhkan kebijaksanaan, tapi orang ini belum bisa memunculkan sisi kebijaksanaan. Kevin membaca kartu Queen of Coin-nya di sini sebagai energi kartu reverse dari energi Queen of Coin ya. Yang mengindikasi bahwa orang ini memang memiliki sisi kedangkalan dalam berpikir dan banyak sekali berubah-ubah dalam perasaan, hatinya berubah-ubah. Padahal sebenarnya dia tahu apa yang dia lakukan itu nggak benar. Tapi karena orang yang sudah terbiasa dan sudah terdidik atau mungkin juga ngejalin hari-harinya itu tanpa ada sebuah tanggung jawab dan kebijaksanaan, makanya dia tuh kayak berlalu saja kalau udah nyakitin kamu, yang seolah-olah tidak terjadi apapun. Ini adalah energi perjalanannya dia. Lalu selanjutnya tentang kesalahan yang dia perbuat. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Five of Coin ya, sahabat kebahagiaan. Ya, karena ada sesuatu hal yang menguntungkan pada dirinya dia, makanya dia mungkin tidak mengabaikan kamu. Hal yang mungkin yang membuat sahabat kebahagiaan kecewa sampai dengan saat ini adalah dulu kamu tuh selalu ada buat diri dia. Kamu tuh selalu bisa memberikan sebuah perhatian dan selalu stay di samping diri dia. Mau apa sahabat kebahagiaan bisa ladenin sama dia. Mau disayang, sahabat kebahagiaan bisa sama diri dia. Tapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan, ini murni karena dia pengen mendapatkan keuntungan di situ. Dan dia bukan tipikal orang yang mudah mengalah ya sahabat kebahagiaan. Karena di energi kartu Five of Coin mengindikasi bahwa dia nggak mau dapat kerugian. Orang ini nggak mau mendapatkan sebuah kerugian yang amat banyak ketika terjadi sebuah peristiwa di situ. Namun lama-kelamaan hati sanubarinya dia yang paling dalam sebenarnya mulai berontak. Orang ini kalau ditelaah lebih dalam lagi sebenarnya dia itu orang baik loh. Tapi karena dia tidak bisa mengontrol egonya, mengontrol hasratnya, sehingga dia bisa dikuasai oleh keinginannya dia yang mungkin menguntungkan sama diri dia. Lalu untuk energi selanjutnya, ada kartu Five of Wands. Oke, sahabat kebahagiaan. Dia merasa apa yang dia lakukan itu benar. Ketika terjadi sebuah permasalahan antara diri kamu dengan diri dia, dan sahabat kebahagiaan yang dirugikan karena kamu yang disakiti, mungkin kamu yang dikhianati, mungkin kamu yang dicampakkan, atau mungkin kamu diabaikan sama diri dia. Dia merasa apa yang dia lakukan itu benar. Di energi kartu Five of Wands, indikasi terkuatnya adalah dia akan mempertahankan apapun yang sudah menjadi keputusannya. Five of Wands di dalam kartu tarot memiliki makna tentang konflik. Kalau berkonflik dengan diri dia cuma bisa ambil tindakan. Kalau nggak merepet-merepet, orang ini memilih diem, menghilang, atau mungkin juga ghosting. Dan itu justru membuat sahabat kebahagiaan tuh semakin memunculkan sisi amarah terhadap diri dia. Padahal sahabat kebahagiaan tuh pengen mendengarkan suara hatinya dia tuh yang ngomong sama kamu. Kalau dia sayang, ya pasti dia mencoba untuk bisa meredakan segalanya. Tapi enggak, justru dia memilih untuk berpaling atau mungkin juga meninggalkan kamu. Dan ini yang membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa sakit. Bentrokan energinya sama dia tuh banyak banget kala itu. Dan ketika dia menyalahi sahabat kebahagiaan, kamu yang disalahin, kamu yang dicampakkan atau apa, dia merasa dirinya dia tuh menang. Padahal bukan seperti itu jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah yang diharapkan dari kalian berdua itu sebenarnya adalah berdamai-damai saja. Lalu untuk energi selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan. Namun seiring waktu berjalan, dia kayak ngerasa bahwa masalahnya kita tuh sebenarnya udah kelar. Yang lalu-lalu udah kelar. Yang seolah-olah sudah tidak mau dibahas lagi. Sehingga orang ini mungkin ada potensi untuk bisa bertemu dengan kamu yang seakan-akan tidak terjadi sebuah peristiwa di masa lalu atau kesalahan di masa lalu. The Carrot itu kan simbol dari perjalanan, ngalir gitu aja. Ya dia kayak ngerasain kayak gitu.
ketemu sama sahabat kebahagiaan kayak ngerasa nggak ada salah. Kenapa? Karena dia tuh malu. Dia malu untuk mengungkit. Dia malu untuk membahas kesalahannya dia di masa lalu kepada sahabat kebahagiaan. Sehingga yang bisa dia lakukan adalah jalan gitu aja sama sahabat kebahagiaan kayak nggak ada permasalahan apapun. Karena orang ini bukan tipikal orang yang bisa menemukan sebuah momen untuk ngomong dari hati ke hati. Apakah ini karakternya dia? Kurang memiliki divine feminim, dimana sebenarnya divine feminim itu penting banget ya ketika terjadi sebuah permasalahan. Divine feminim itu energi dimana bisa digunakan untuk untuk berdamai dengan keadaan, berdamai dengan sesuatu. Orang ini mungkin memiliki divine maskulin yang dominan, sehingga divine feminimnya tidak dimunculkan ketika ada permasalahan. Divine feminim ini yang harusnya menyelamatkan, yang harusnya mengayomi, berpikir secara jernih, lebih adem lagi, tapi dia tidak menggunakan divine feminimnya, sehingga dia merasa malu untuk membahas kesalahan-kesalahan di masa lalu, sehingga untuk hadirnya dia saat ini kayak nggak ada apa-apa. Itu yang membuat sahabat kebahagiaan tuh greget banget sama orang ini. Mungkin dia pernah berhutang sama kamu, mungkin dia punya masalah-masalah yang membuat sahabat kebahagiaan tuh udah enek banget sama diri dia. Tapi pada dasarnya dia menjumpai kamu kayak nggak ada apa-apa. Namun sahabat kebahagiaan masih memiliki etika baik sama diri dia. Entah itu kamu nanggepin ngobrolnya, entah itu kamu hanya bertegur sapa. Karena di energi sahabat kebahagiaan nih bukan tipikal orang yang sifatnya adalah pendendam ya. Karena di sini kami lihat nggak ada energi kartu The Devil, tapi kita cek ya apakah ini kartu The Devil atau tidak. Oke, ternyata adalah Queen of One. Kiri adalah Queen of Coin dan kanan adalah Queen of One. Dan imbasnya adalah energi sahabat kebahagiaan ini adalah tipikal orang yang mudah sekali memaafkan. Artinya kamu memiliki divine feminim yang kuat ya. Ketika divine feminim kamu kuat muncul, sahabat kebahagiaan mudah sekali memaafkan orang ini. Walaupun dia orangnya itu kayak nggak ada etika, nggak ada keberanian untuk meminta maaf duluan. Karena apa? Dia malu untuk mengakui hal semacam ini. Ya mudah-mudahan di next level berikutnya dia bisa mengakui kesalahannya dia ya kepada sahabat kebahagiaan. Apapun yang terjadi antara kamu dengan diri dia sejatinya masih pengen tetap lanjut terkoneksi sama sahabat kebahagiaan. Karena di energi kartu The Chariot di sini ini energinya kuat banget ya tentang percepatannya dia, bahwa dia berusaha untuk bisa terkoneksi lagi dengan kamu. Ya mungkin hanya sekedar say hello atau mungkin juga hanya mengunjungi sosial media kamu dan lain sebagainya ya. Tapi Kevin melihat di sini kenapa dia angkuh seperti itu. Ini adalah bentuk rasa malunya dia kepada sahabat kebahagiaan. Nah, kalau berkaitan dari vibrasi, kenapa dia tidak pernah mengakui kesalahan atas dasar malu? Malu itu energinya di level force. Kalian bisa cek tabelnya Kevin ya di Instagram itu, tabel level vibrasi energi emosional manusia, perasaan terutama. Malu itu energinya sekitar 20 skala Hawking, dan bentuk emosionalnya ini adalah merasa tak berharga. Dan prosesnya adalah menolak sesuatu atau menolak sahabat kebahagiaan. Sehingga dia terkadang kayak ngejauhin kamu, tapi kalau butuh datang. Ada kesempatan dia datang, kayak seolah-olah tidak terjadi apapun karena dia menanggung malu sebenarnya ya. Dan bagaimana hati dan perasaannya dia kepada sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu Ten of Cups dan ada kartu Four of One. Dia sebenarnya masih ada perasaan sama kamu ya, dan dia sebenarnya ngerasa pengen berdamai, pengen mengungkapkan ini semua bahwa ya aku pernah salah sama kamu. Aku tahu kamu tuh memperlakukan aku tuh dengan penuh ketulusan. Tapi mungkin pertengkaran yang terjadi antara aku dengan kamu dan ketidakpastianku kepada kamu ini membuat kamu itu menjadi benci sama aku. Aku sebenarnya pengen mengakui itu semua, tapi aku nggak bisa mengutarakan ini semua. Karena aku bukan tipikal orang yang bisa mencari momen untuk bisa ngomong dari hati ke hati. Ini adalah ungkapan dia yang sebenarnya ya. Namun pada kenyataannya dia sebenarnya pengen lagi ngejalin hubungan dan terkoneksi sama sahabat kebahagiaan.
Kartu Ten of Cup di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang berbagi perasaan, tentang sebuah persahabatan, tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah berkumpul. Dia sebenarnya pasti pengen berkumpul sama kamu, pengen masih bisa berbagi perasaan. Namun dia bukan tipikal orang yang mudah mengakui kesalahannya. Kalau misalkan obrolannya ini membahas tentang kesalahannya dia, justru dia akan membalikkan fakta dan akan mengungkit kesalahan kamu. Karena di kartu Four of Wands, dia masih memiliki ego yang tidak bisa dirubah. Ini sudah menjadi tabiatnya dia. Tapi doakan saja ya sahabat kebahagiaan, siapapun diri dia, kalau misalkan orangnya tuh keras kepala, egonya besar, ya lama-lama juga sekeras batu sekeras apapun, kalau ditetesin air juga lama-lama juga batunya akan bolong. Ya sama halnya dengan diri dia ya. Sekeras apapun diri dia, kalau misalkan diberikan sebuah kebaikan, pasti dia juga lama-lama juga akan luluh. Dia lama-lama juga akan terbiasa kepada sahabat kebahagiaan. Karena kalau misalkan kita sama-sama keras, justru tidak akan pernah menghasilkan apapun. Dan terkait itu semua, apapun yang terjadi antara diri kamu dengan diri dia, lebih baik sahabat kebahagiaan buang energi dendam kamu, buang energi benci kamu terhadap orang ini. Karena kita nggak boleh membawa energi dendam, energi marah, perasaan-perasaan yang seperti itu. Nanti takutnya menjadi sebuah kemelekatan. Dan justru kalau itu terjadi pada diri kita, kita sulit untuk menemukan sebuah kebahagiaan. Karena kita masih ada rasa benci di dalam diri kita. Oke, ini adalah energinya dia. Ternyata dia malu untuk mengakui kesalahannya sama sahabat kebahagiaan, namun dia masih butuh kamu. Dan mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi berikutnya. Yang mau personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Kevin tidak menerima sebuah curhatan di Instagram ya sahabat kebahagiaan, karena yang chat itu banyak. Kevin hanya melayani untuk personal reading saja. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Bye-bye. Matai macio.